Nah dari situ saya bilang, wah ini kayaknya belum ada ya formula jadi orang kaya gitu. Kualitasnya belum ya. Lalu bahan-bahannya ya kalau boleh ekstrem sedikit, saya masih menemukan keripik UMKM. Kalau dibuka gitu Mas Aldo, pertama tuh apa kalau lembab apa kalau keras itu lempem. Ya? Kadang-kadang saya juga menemukan ada rambutnya. Saya bilangnya apa ya, penjualan langsung atau B2C itu memang ya sangat rentan ya, volatile ya. Makanya saya selalu mulai ajarin teman-teman adalah Oke, RS kawan dimanapun berada, kita ketemu lagi sekarang di podcast berusaha yang ke-11. Bener ya, yang ke-11 ya. Kali ini kita kedatangan seseorang yang pastinya berkecimpung di dunia usaha, memberikan banyak manfaat untuk kalian semua, khususnya pelaku UMKM. Tepuk tangan dulu untuk Coach Farhan. Tepuk tangan dulu dong. Coach Farhan, aku panggilnya Coach. Boleh. Bapak, Mas. Boleh semua. Boleh semua ya. Oke, yang penting sehat-sehat ya. Sehat ya. Kita terima kasih dulu waktunya, lo sudah meluangkan waktunya yang padat pastinya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan, udah banyak banget yang ada di pikiranku nih Coach, untuk ditanyakan ke Coach tentang UMKM lah pastinya ya. Tapi boleh dong kita mundur sedikit ya. 10 tahun yang lalu sebelum terjun langsung ke mentoring ini, untuk memberikan penyuluhan narasumber dan lain sebagainya, kenapa bisa terjun ke sini? Boleh cerita, mungkin banyak yang nggak tahu gitu Coach. Boleh cerita nggak Coach? Siap. Mundurnya sih mungkin lebih jauh dikit 20 tahun ya. Oh 20 tahun justru ya? Saya di dunia profesional 2002 bekerja untuk Nokia Mobile Phones. Wah. 2008 dengan Microsoft Indonesia. 2000 in between 2006 gitu dengan Publicis Group, itu salah satu IO terbesar di dunia ya. Nah di masa muda itu kelihatannya jadi karyawan, jadi profesional tuh kayaknya keren banget gitu ya. Kayaknya ya. Apalagi waktu masih single, usia 25, 26 masih asik, masih seru ya. Nah mulai memang sedikit ada point of view-nya berubah. Mulai memiliki pasangan. Anak pertama keluar, kedua keluar, nah mulai menghadapi deritanya dunia kan. Iya betul. Oh ternyata susu mahal ya gitu. Ternyata Pampers lumayan juga. Iya gitu. Betul. Waktu tahun pertama mungkin working as an employer, maksudnya sebagai karyawan kayaknya masih oke gitu. Pas mulai anak kedua kok kayaknya udah mulai gitu. Pas anak ketiga kayaknya rumah udah mulai sempit. Iya. Dan situlah saya mulai berpikir gimana pikiran gimana sih, kayaknya gue masih kaya nih gitu kalau mau punya anak 3 gitu ya. Nah di situ mulai mikir gimana jadi orang kaya. Nah di situ saya mulai ngintip-ngintip, tapi kan dulu kan belum ada ChatGPT ya. Iya betul. Jadi saya sedikit buka buku, kalau ke mall itu kan suka banyak buku-buku bahasa Inggris tuh, kita sosok buka alias buku gratisan lah ya, buka-buka how to be rich, selalu kan banyak buku-buku yang how to build your business lah. Kebetulan S2 saya kan di Amerika ya. Nah dari situ saya bilang, wah ini kayaknya belum ada ya formula jadi orang kaya gitu. Saking seriusnya pemikiran saya, kebetulan 2013 saya memberanikan diri masuk S3. S3 di BINUS waktu itu ya, Doctor of Entrepreneurship. Udah menikah tuh saat itu? Udah menikah, anak kayaknya 2 deh. 2013 ya? Nah 5 tahun berjalan, alhamdulillah gak lulus. Karena ternyata S3 juga kembali lagi tidak sesederhana itu ya. Tidak semudah itu ya? Tidak semudah itu. Tinggal lulus, bukan lulus, akhirnya saya mengundurkan diri karena kena deadline waktu. BINUS waktu itu menyatakan 5 tahun harus selesai. Ya, saya lanjutin ke CTS ya. Nah along the way 2015, 2016 ketemu Pak Sandi. Waktu itu Pilgub ya, Anies dan Sandi. Ada konsep Pak Sandi yang keren banget namanya OKOC. Lalu saya di-challenge, atau saya men-challenge saya sendiri untuk menjadikan itu sebuah gerakan. Di situ berjalan, karena relate sama saya punya edukasi. Nah disitulah akhirnya muncul, walaupun banyak tidak tahu bahwa S2 saya itu investment. Jadi saya pikir mendayung sekali dayung dua 2-3 pulau terlewati. 2-3 pulau terlewati, maksudnya sambil saya kenal Pak Sandi. Pak Sandi juga investment banget. Sambil mendevelop kedekatan, sambil juga bantu UMKM. Oke Coach Farhan, berarti tadi ya RS kawan. Jadi awal mulanya banget itu, tadi juga mungkin RS kawan ada juga di titik ini yang masih sebagai karyawan seperti Coach Farhan dulu di tahun 2010 ya. Dari 2002, 2006 pindah kantor dan sebagainya
dengan pertimbangan bahwa kalau terus di sini kayaknya nggak mungkin mencukupi kebutuhan. Jadi awalnya itu dulu. Kenapa bisa sampai jadi narasumber hebat seperti sekarang itu melewati masa sulit juga ya kawan. Nggak langsung tiba-tiba dipercaya sama Pak Sandi dan lain sebagainya. Ada beberapa yang dilewati gitu. Oke Coach, sekarang kita masuk ke pertanyaan tadi, latar belakang sudah tahu ya kawan untuk Coach Farhan ini. Nah sekarang kita masuk ke UMKM nih. Coach ya. Coach Farhan itu kan fokuslah untuk membantu UMKM agar dia bisa naik kelas ya, bisa lebih bagus lagi dengan arah yang benar gitu ya. Nah, kita ngomong garis besar aja nih Coach. Kalau menurut Coach itu saat ini apa yang memang menjadi problem utama para pelaku UMKM di Indonesia ini? Problem pertama sebenarnya sih kalau ilmunya 5P ya. Oke, 5P. 5P ya. Oke. Kan dulu ada 4P, saya mungkin nambah 5P, walaupun ada juga 12P. Tapi bukan P3. Nah, lucu ya cara ini. Oke. Iya, kadang-kadang kalau ada panggilan kita jadi. Nah, P yang pertama itu produk, Mas. Produk ini ya kalau kita lihat kemasannya, mohon maaf belum maksimal ya. Kualitasnya belum ya. Lalu bahan-bahannya ya kalau boleh ekstrem sedikit, saya masih menemukan keripik UMKM. Kalau dibuka gitu Mas Aldo. Pertama tuh kalau lembab kalau keras itu lempem. Ya? Kadang-kadang saya juga menemukan ada rambutnya. Ya itu kayak nggak di produknya ya. Ya mungkin QC-nya nggak ada karena mungkin dia di rumahan. Di rumahnya mungkin ada kucingnya. Iya betul. Memang masih menantang. Iya. P kedua place ya. Jadi penjualnya dia kan bingung, kebanyakan di depan rumah mungkin. Atau mungkin bazar-bazar aja gitu ya. Nah, kita coba dorong online kan. P-nya itu online. Jadi offline online. Itu pun jadi tantangan karena handphonenya ternyata jadul. Iya, betul. Otomatis kalau jadul fotonya jelek. Gitulah banyak tantangan. Nah, P ketiga memang kita bilang price ya. Jadi price dulu, harganya juga mereka masih bingung. HPP-nya berapa, jualannya berapa. Banyak UMKM datang ke saya, Coach, kayak jualan saya banyak tapi kok saya nggak kaya gitu ya. Oh ternyata dia jualnya itu nggak beda jauh sama HPP-nya. Kenapa? Karena dia nggak ngitung gajinya, nggak ngitung pulsanya, nggak ngitung listriknya. Nah itu jadi PR. Yang P keempat memang promosi. Jadi dia nggak tahu gimana sih promote ya. Jadi kalau bazar jualan Bismillah aja gitu. Kalau nggak laku ya mungkin belum rezeki dari Allah gitu. Gitu ya. Jadi ya nggak punya ilmunya. Yang P terakhir memang people. Mereka kan konsepnya CEO semua ya, Chief Everything Officer. Semuanya dia. Gitu. Semuanya dia. Nah cuman ya kenapa CEO? Karena nggak mau gaji kan. Akhirnya karyawannya suaminya, anaknya, ya mungkin adiknya, tetangganya gitu ya. Nah ini 5P ini jadi momok yang besar gitu. Mulanya dari mana ya? Saya juga kadang bingung. Saya bilang saya pernah bikin konsep Wiranesa Inkubator, tapi tidak sederhana itu ya. Waktunya dia, wilayahnya dia, lokasinya dia, pendidikannya mungkin ya. Ya kalau pakai Zoom mungkin handphonenya, pulsanya habis. Jadi drama Korea kalah aja. Iya. Mungkin bilang drama UMKM. Berarti 5P itu tadi ya, produk, place, terus price, promotion dan terakhir adalah people-nya. Itu 5 yang paling utama problem yang harus dihadapi gitu ya. Betul. Nah, boleh tahu nggak Coach untuk program-program yang sudah Coach berikan contohnya yang untuk para pelaku UMKM ini seperti apa? Ya jadi kebanyakan kan kita kalau tahapan pembelajaran atau metode kita mulanya tuh dari literasi dulu. Literasi dulu ya. Keilmuan ya. Nah, sebenarnya kan keilmuan kalau kita ngomongin 5P aja tuh ilmunya banyak banget tuh. Kalau baca buku mungkin bukunya sebanyak yang ada di belakang ini itunya, ya. Betul. Nah, jadi tantangannya kita jadi bikin konsep literasi tapi aplikatif. Literasi tapi aplikatif. Ya, kalau kita ajarin ibu-ibu ini gunanya marketing ini ya. Nah, pulangnya ibu lakukanlah ini gitu ya. Nah, jadi kita bikin serat ini adalah materi-materi atau literatur yang aplikatif. Karena kalau teoritis kan kayaknya udah enggak ya gitu. Memang ya bisa dibilang tahun-tahun ini sangat terbantu literasi itu dengan adanya ChatGPT. Jadi kalau nanya Coach, ini gimana ya, itu gimana ya? Saya bilang, Bu, mohon maaf sebelum nanya ke saya, tanya dulu ChatGPT. Kalau ChatGPT nggak bisa menjawab atau jawabannya kamu memuaskan, silakan tanya saya. Dan saat ini semuanya saya jawab gitu, Mas. Coach ini gimana? Kemasannya bagusan mana? Coach ini bagus nggak logonya? Saya bilang, tanya dulu ChatGPT. Nah kalau dia nggak ngerti ChatGPT ya mungkin ya kita ajarin. Karena ini buat para mentor, para trainer, para coach itu tools yang menurut saya sangat amazing gitu. Bisa bahasa Indonesia lagi tentunya ya. Kalau chatbot zaman dulu kan masih robot banget gitu ya. Kayaknya kayak enggak gitu. Nah itu yang saya pikir sih sangat membantu buat saya dan UMKM-nya gitu. Salah satu sederhana tapi membantu.
Betul, ya. Ya kan dengan teknologi sekarang kita manfaatkan dong, bener nggak Coach? Ya kan? Oke. Nah, pengen tahu dong Coach, setelah selama membantu ini selama 10 tahun belakangan ini dengan adanya program ataupun tadi lah saran dari Coach gitu, sebesar apa sih dampak yang sudah diberikan kepada UMKM Indonesia setelah sesederhana tadi? Semua itu apakah sudah ada dampak yang benar-benar terlihat dari para mereka yang sudah Coach beri masukan sebagai motivator gitu. Boleh ceritain dampak terbesar. Jadi kita secara umum memang mindset ya. Mindset mereka terbuka ya. Jadi terbuka ya. Bahwa bisnis itu kalau dilakukan dengan baik dan benar bisa naik. Itu yang secara umum ya. Betul. Nah, kedua kita juga bikin inkubator Mas Aldo. Inkubator itu kita ukur tuh. Kalau dia ikutin tahapan ini yang tadi saya bilang literatur aplikatif dan mereka ikuti, memang ada peningkatan 30% lah ya. Pasti. Iya, terukur ya. Jadi penjualan sebelum mereka dilakukan atau masuk inkubasi setelah itu 30%. Nah, tantangan selanjutnya kan kita juga nggak bisa monitor selamanya. Kita bikin waktu itu 3 bulan dan naik 30%. Mostly ya. Tantangannya adalah kalau omsetnya tadinya 1 juta 30% ya jadi cuma 1,3 gitu. Tetap kecil gitu ya. Nah, ini jadi perlu sustainability yang lebih besar gitu. Nah, jadi belajar dari inkubator itu, kebetulan inkubator kita juga terdaftar resmi di Kemenkop. Ada di Sispensi ya, sistem IT-nya mereka untuk inkubator yang memang terdaftar resmi. Nah, jadi mulai mungkin let's say 2 tahun terakhir ini saya keliling jadinya. Keliling ke Pemda-Pemda, ketemu kepala daerah, ketemu kepala dinas, karena saya pikir ekosistemnya, ilmunya, metodologinya sudah ada, sudah benar, sudah teruji versi saya ya. Tinggal mereka mau nerapin apa tidak. Karena kalau saya semua yang nerapin ya apalah saya kan UMKM ada 65 juta. Kabupaten kota 500-an, provinsi ada 30-an. Kalau saya mau keliling-keliling nggak mungkin gitu. Saya sempat optimis dengan adanya Zoom ya. Tapi Zoom kan setelah pandemi hilang kan malas gitu ya. Gitu. Mau pakai IG juga kayaknya enggak gitu. Jadi saya mulai keliling roadshow. Ya secara tidak langsung ini ilmunya, ini materinya silahkan teman-teman yang menjalankannya. Nah ini yang saya sedang lakukan tahun depan juga. Karena alhamdulillah presidennya baru. Gubernurnya baru. Menterinya baru. Jadi semuanya baru. Jadi ini mudah-mudahan bisa tersampaikan. Gitu. Berarti ini salah satu langkah yang Coach berikan itu selain yang memberikan penjelasan, kolaborasi juga. Betul ya, dengan Pemda dan lain sebagainya itu ya. Jadi menarik kan kita juga kolaborasi ini kan pertama dia juga harus melakukan hal yang sama. Jadi misalnya dengan Pemda otomatis memang Pemdanya membina UMKM. Contohnya saat ini saya bekerjasama dengan Pertamina Foundation. Mereka punya program namanya Womanpreneur. Tahu, Womanpreneur. Nah, tapi kan mereka bilang ya siapalah kita Coach. Gitu. Jadi mereka kerjasama dengan Wiranesia Inkubator untuk mendampingi, membina, melatih UMKM yang dibina oleh Pertamina Foundation. Nah, bisnis model itu ternyata cukup menarik buat saya. Jadinya tidak semuanya Wiranesia yang istilahnya nyuapin gitu ya. Nah, jadi kerjasama dengan mereka punya resources, punya budget, punya anggaran, kita yang jadi mungkin fasilitatornya atau jadi mesinnya mungkin ya. Dan ini sudah berjalan 2 tahun, ini tahun kedua gitu. Nah sekarang kita maju ke sekarang deh, Coach ya. Tentang daya beli masyarakat. Nah, yang pastinya berdampak terhadap UMKM. Menurut Coach gimana daya beli sekarang ini? Betul, ini juga sesuatu yang saya monitor ya. Jadi pertama gini, UMKM yang memang jualannya di depan rumah, daya belinya biasanya tidak berkurang. Karena beli itu ya tetangga-tetangganya ya. Nah daya belinya berkurang itu kalau saya monitor itu adalah mereka yang bikin outlet Mas. Yang bikin outlet. Misalnya restoran Mas Aldo, nah itu berkurang tuh. Jadi yang saya lihat itu yang walk-in yang berkurang. Misalnya punya kafe, punya kios, kantin itu walk-innya berkurang. Itu ya, kalau mereka yang masih online masih oke. Kenapa? Karena masih bisa didorong sama iklan. Nah ini yang saya lihat itu daya belinya gitu yang berkurang. Nah saya ditanya kenapa berkurang ya otomatis ya. Mungkin biaya hidup lagi tinggi. Ini lalu ada isu pajak, PPN mau naik, jadi mungkin tabungan-tabungan. Dan akhir tahun sudah pastikan. Contohnya anak saya tahun depan kan udah pasti satu naik ke SD, satu naik ke SMA. Wah, waktu yang bersamaan. Waktu bersamaan itu aja kan pasti butuh uang pangkal. Ya. Nah itu aja ya saya yang dulunya santai-santai aja ngomong-ngomong kan menyiapkan walaupun baru bulan Juni ya. Tapi kan udah mesti mikirin karena jumlahnya lumayan besar. Gitu. Betul. Hal tersebut
sangat berdampak pasti terhadap pelaku UMKM ya, betul Coach Farhan. Nah, kalau menurut Coach Farhan bisa nggak sih kita prediksi itu lebih awal gitu terhadap seperti itu gitu, dan kapan baiknya gitu Pak? Jadi yang namanya saya bilangnya penjualan langsung atau B2C itu memang ya sangat rentan ya, volatile ya. Makanya saya selalu mulai ajarin teman-teman adalah masuk ke segmen B2B, ya perusahaan misalnya kantornya ini ataupun jualnya ke kampus sama B2G, pemerintahan. Karena kalau mau stabil, memang mesti ke sana. Misalnya gini, kita punya usaha catering, kalau nunggu tetangga kawinan mesen sama kita kan, ya kapan kawinnya kan gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita tawarin aktif mungkin ke Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, mungkin dia bisa maintain. Nah tantangannya kan challenge lagi kan, gimana sih biasanya jualan buka bazar, bismillah beli gitu ya. Tiba-tiba dia mesti datang bikin proposal, bikinin sampel namanya tuh, test food. Nah, itu kan jadi tantangan buat mereka. Nah itu pun kadang-kadang ya kalau lagi ketemu ngajarnya bisa, kalau yang nun jauh di sana nggak usah jauh, misalnya Bandung. Ya kemarin saya sampai Kediri. Maksudnya ya kalau Zoom memang feel-nya beda. Ini jadi tantangan memang. Nah tadi dapat tuh ilmu tuh yang sangat mungkin terlalu klise, tapi itu betul. Aku juga setuju gitu Coach. Jadi memang salah satu tips kan diminta tanya tips nih untuk yang dengan keadaan yang PPN katanya mau naik, daya beli turun dan lain sebagainya. Itu betul yang Coach bilang. Kalau kita cuma mengharapkan dari B2C aja mungkin ya nggak selalu ya, tapi mungkin agak sulit karena kita progresnya lama lah. Tapi nggak salah untuk dicoba, untuk kita coba B2B, B2G tawarin lah. Kayak tadi Coach juga berikan pengalaman itu udah nyinggung-nyinggung dari awal tuh ya. Gimana kolaborasi itu lebih menjanjikan lah intinya gitu. Dan sekarang teknologi sangat mendukung kok ya. Adanya online dan lain sebagainya, Zoom, Gmeet dan lain sebagainya, itu komunikasi bisa lebih mudah dan bisa dicoba gitu ya. Tentunya dengan cari tahu lah dengan orang-orang hebat seperti Coach Farhan ini, gimana caranya bisa masuk ke segmen itu untuk B2G ataupun B2B. Seperti itu salah satu tipsnya ya Coach ya. Saya bisa tambahin Mas Aldo. Ada lagi beberapa ide kreatif ya. Ini justru bukan dari saya tapi dari UMKM. Jadi mereka itu jualannya hanya setiap Jumat. Namanya setiap Jumat aja? Jumat Barokah. Nah dengan harga misalnya 15.000, mereka bilang 10.000 ya contohnya ya. Yang biasanya mungkin dibeli 50 sekali setiap Jumat itu kejual 1.000. Nah itu kan ada ide kreatif dia ya. Makanya karena kalau buat Mas Aldo beli dong, Anda pun beli paling 1. Cuman Mas Aldo ini untuk donasi loh, untuk Jumat Barokah loh. Ya udah saya beli 10 deh, 20 deh gitu ya. Nah ini salah satu bisnis model yang konsepnya donasi kan, lagi ngatakan donasi kan dengan masalah yang lucu lagi heboh yang itu ya. Oke. Maksud saya pola donasi ini banyak yang tersentuh gitu ya. Misalnya Mas Aldo nanti bikin bantu UMKM, ngasih sumbangan apa, nanti setelah itu Mas Aldo bikin open donation gitu ya. Nah itu kelihatannya menarik ya. Nah, nggak dosa juga ya itu ya? Ya kalau dosa kan biar Allah yang nah, maksudnya itu adalah sepertinya bisnis model yang sudah mulai ke Indonesia. Kalau di luar negeri biasa ya. Biasa ya. Misalnya ada homeless, kita kasih, lalu open donation. Bener juga Coach, bener. Asal tidak disalahgunakan. Ada juga kan kontennya katanya dikasih 2 juta, lalu duitnya diminta lagi. Ini kan betul-betul asal diatur dengan benar gitu ya. Betul, nggak masalah. Betul. Orang juga pasti ingin donasi juga ya. Kenapa nggak lewat kita itu nggak masalah ya. Selagi kita keren idenya. Amanah ya. Nah itu maksudnya bisa dijadikan bentuk support untuk UMKM. Ini contohnya mungkin sedikit nyentil politik ya. Kan ini lagi rame pilkada. Jadi kemarin itu pilkada kan biasanya terkenal dengan nasi bungkus kan, nasi kotak kan. Nah, kemarin saya kasih ide ke salah satu paslon. Saya bilang boleh nggak pada saat ada kampanye belinya UMKM. Dan disetujui. Kenapa? Karena budgetnya malah lebih murah katanya. Betul. Misalnya Mas Aldo beli nasi bungkus, palingnya berapa? 15.000, mungkin 25. Ya mohon maaf kalau nasi Padang kan. UMKM bisa 15, kalau mau mepet-mepet 10.000 mereka masih oke ya. Karena mereka kan nggak punya kantor, nggak punya karyawan. Iya benar. Nah sekarang kita pengen tahu tips satu lagi nih Coach, dari Coach Farhan ya. Apa sih pesan utama Coach untuk para pelaku UMKM yang sekarang nih Coach sedang stuck gitu ya dalam menjalankan bisnis ini, kayaknya kalau bahasa anak sekarang itu lagi down banget, lagi nggak tahu mau ngapain gitu, udah nggak ada semangat. Itu apa yang harus dilakukan oleh mereka gitu Coach? Iya, jadi
orang kan kebanyakan stuck ini karena mikir sudah stuck kan, padahal kan belum stuck ya. Jadi memang yang saya selalu sarankan mindsetnya aja dulu dibuka. Oke. Andai kita merasa stuck, yang stuck itu kita nggak sendirian. So it happens to everybody. Semuanya sedang merasakan hal yang sama. Yeah. Ini memang tidak mudah, tapi kita nggak sendiri, itu aja dulu. Yeah. Yang kedua memang kalau bisa teman-teman join community. Betul. Ya, join community ini paling sederhana, komunitas Facebook ada. Iya. Komunitas WA ada. Ya, mesti hati-hati banyak komunitas juga akhirnya MLM ya. Bukan jelek buat MLM, memang kadang-kadang ujung-ujungnya database-nya diambil untuk jualan produknya. Nah, itu kedua. Ketiga ya, saya selalu menyarankan pemerintah ya apapun jajarannya kan memiliki banyak program. Komunitas juga ya. Jadi memang Kalimantan masih gaul ya. Gaul, silaturahmi, keliling ke kantor RT, RW, ya nanya-nanya ada program apa sih UMKM lah, UMKM lagi naik daun ya. Ya biar nggak stres juga ya coach, bener juga tuh. Iya, betul. Karena nggak dapat orderan di rumah juga kan bengong juga gitu. Iya, betul. Keliling gitu. Iya, betul. Betul. Oke, itu terlihat mudah, tapi mungkin dipraktekannya belum sama kawan di rumah. Bisa dicoba gitu ya, coach ya. Oke. Kita kemarin ini kasih Q&A coach ke peserta yang ingin bertanya ke Coach Farhan karena kita punya sesi hari ini. Yang pertama ini mungkin ngobrol-ngobrol seru aja ya. Tadi yang serius-serius udah mulai. Boleh ceritain nggak Coach pengalaman yang paling unik ketika bantu UMKM selama 10 tahun lah, kalau lama-lama lupa ya. 10 tahun terakhir ini yang paling unik versi Coach Farhan. Unik itu dari sisi apa ya? Sudutnya unik apa ya misalnya? Lucu aja gitu kira-kira diceritain gitu Coach. Karena suka dapat WA malamnya. Coach thank you ya. Oh ternyata jadi UMKM naik kelas ternyata nggak susah ya gitu. Oh ternyata buat sukses ilmunya gitu aja ya gitu. Jadi mereka kadang-kadang memang ya kembali lagi banyak ikut pelatihan itu terpaparnya hanya teori, sedikit Kopas, mungkin sedikit ChatGPT. Betul. Kalau saya kan memang bikin riset ya. Jadi lalu ada FGD-an lah ya dicoba. Jadi sesuatu yang saya kasih itu udah pasti kalimatnya kan daging semua kalimatnya gitu ya. Dan selalu bisa diterapkan detik itu juga. Nah mereka tuh kadang-kadang Coach karena ikutan acaranya Coach Farhan malam ini saya nggak bisa tidur katanya. Oh sering tuh dapat malam teks kayak gitu sering? Sering ya. Jadi malam saya nggak bisa tidur. Maksudnya apa kangen apa banyak nyamuk? Nggak Coach kepikirannya ternyata gini gitu. Nah jadi memang salah satu juga kenapa saya sering dipanggil Coach itu kan ada yang namanya levelnya mungkin paling bawah mentoring, training gitu ya. Lalu ada lagi motivator. Kalau saya kan levelnya coach. Kalau coach itu provokator ya, provocating gitu. Iya benar, memprovocate. Provocate itu biasanya orang kalau malam itu jadinya, oh iya benar juga ya, juga. Ini menarik. Itu saya berhasil ya coach sesi itu. Berhasil membuka cakrawala mindsetnya terbuka. Nah, apakah nextnya itu ya memang berarti itu bisa dikatakan kalau sampai begitu dan sering itu berarti berhasil tuh coach memprovokasinya. Iya. Kadang di Japri, kadang di grup WA. Kadang di sosmed gitu ya. Karena memang ada coach kasih kontak dan bikin grup gitu dengan mereka. Selalu. Jadi salah satu benefitnya join konsultasi ya. Istilahnya kalau setiap kali pelatihan saya kalau bisa minta IO-nya atau panitianya bikin grup WA deh, saya tetap dampingi saya bilang gitu. Oke, tadi itu kan bisa dibilang ya unik ya. Maksudnya unik dalam arti positif, sangat langsung dampaknya langsung terlihat gitu setelah penyuluhan itu. Yang kedua, kalau yang mengharukan ada nggak coach? Yang sampai dia gimana setelah pelatihan coach gitu? Kalau mengharukan biasanya di level omset ya. Jadi contohnya banyak UMKM ketemu dengan saya gitu ya. Saya hampir semua UMKM kalau ketemu sama saya yang selalu tanyakan namanya siapa, usahanya apa, omsetnya berapa. Oke. Dan ada beberapa tuh coach, ya omset saya 800.000 katanya. Oh saya bilang satu hari, bukan coach. Oh mungkin seminggu, bukan. Maksudnya sebulan coach katanya. Oh gitu, marginnya berapa? 50%, 400.000. Kalau kita bagi hari kan berarti untungnya cuma 10.000. Saya emang tutup duitnya cukup? Enggak coach. Nah itu kadang-kadang ya disitulah saya kadang-kadang wah ini mesti dibantu gitu ya. Akhirnya kita kasih konsep pola. Nah bisa 3 bulan 6 bulan mereka nggak ditanya lapor, coach lapor omsetnya berapa? Ada yang jadi 800.000 sehari, 800 seminggu. Ya. Jadi memang perkaliannya sih. Makanya coach gitu. Minta dampingi terus ya coach bisa tahu ya progres mereka setelah ini gimana. Tuh RS kawan. Jadi bukan cuma secara pribadi coach ya, bukan hanya mau mendampingi tapi jadi bersyukur juga ya coach. Jadi untuk menjadi satu UMKM yang sukses itu nantinya itu kita harus termotivasi gitu ya dengan adanya tadi yang coach bilang dia yang mengharukan itu yang seperti itu ya, dari omset dia yang disampaikan sekian yang nominalnya mungkin bayaran kita itu sebulan cukup atau seminggu ternyata lebih lama lagi dan dia harus bagi
ya itu nggak benar, bukan nggak benar ya, itu harus ditingkatkan gitu ya coach ya. Jadi dari pelatihan coach ada dengan adanya komunikasi itu, kisah yang mengharukan tadi secara pribadi coach ini bisa memberikan dia makin bangkit gitu ya, semakin bagus hari ke depannya gitu ya. Oke, keren coach. Ini pertanyaan terakhir yang tapi aku yakin nih coach, banyak banget para pelaku UMKM menanyakan ini. Menurut coach itu mending kita hire orang profesional atau kita bisa minta bantuan nggak sih ke coach terkait ini? Iya, jawabannya kan tergantung jenis bisnisnya atau tingkatan bisnisnya. Oke. Kalau omsetnya sudah miliaran, ya tentu saja disarankan ya hire sendiri ya. Walaupun tantangan selanjutnya adalah hiring proses juga kan nggak mudah. Nyari orang itu kan biasa kalau interview kan bisa semangat, nyatanya enggak. Jadi ada PR-nya. Cuman kalau dia mampu, saya selalu menyarankan hire karena dia akan full time. Nah, cuman tantangannya lah hiringnya bagaimana. Nah, itu jadi PR lagi ya. Setelah hiring, job desk-nya dan lain-lainnya. Nah, tapi kan kebanyakan UMKM kan belum miliaran omsetnya. Gitu masih. Ya. Jadi kalau omsetnya mungkin masih belasan, puluhan, bahkan ratusan. Khawatirnya itu nanti jadi fixed cost, Mas. Jadi biaya bulanan. Nah, biaya bulan ini kan tantangannya sudah pasti harus dikeluarkan tiap bulan. Padahal kan yang namanya omset kan belum tentu pasti. Setiap bulan ada untung. Jadi kita selalu sarankan ada 2 bisnis model. Bisnis modelnya ya cari yang gratisan gitu ya. Kan suka ada aja tuh. Mungkin dari misalnya di Jakarta ada Jackpreneur, mereka punya pendamping. Mungkin ngasih gratisan silahkan. Walaupun otomatis nggak fokus pasti ya. Atau misalnya ada Kemenkop, ada beberapa kementerian itu dia menawarkan ada pendampingan gratis ya gitu. Yang kedua ada juga bisnis modelnya, ada beberapa institusi perusahaan itu yang menawarkan skemanya itu dia dibayar bila terjadi omsetnya naik gitu. Kalau enggak. Kalau enggak ya dia dapat pahala ya gitu ya. Tapi memang khusus untuk iklan tetap masih bayar. Misalnya dia bayar iklan di Instagram, SEO, tetap masih keluarin duit iklannya. Cuman jasanya itu dia dibayar dari peningkatannya. Kalau omsetnya tadinya misalnya 10 juta lalu naik 20 juta, yang bagi hasilnya dari peningkatannya. Bukan dari semuanya ya. Nah, ini bisnis model beberapa sudah dilakukan oleh teman-teman ya seperti saya gitu ya. Tapi bukan saya, maksudnya teman-teman coach ataupun agensi gitu ya. Tantangannya kembali lagi UMKM banyak banget. Oke lah dia bisa pegang 1, 10, 100. Cuma kalau udah ribuan kan bisnis modelnya pasti jadinya high cost untuk si agensinya ini. Betul. Nah ini bisnis model yang saya sendiri masih cari skemanya seperti apa gitu. Kebetulan kan saya juga punya asosiasi ya. Asosiasi mentor, trainer, coach gitu. Nah itu saya lagi coba polakan mereka ini menjadi mentor gratisannya. Tapi kalau UMKM-nya mampu bayar dong gitu. Nah tapi tetap aja agensi kan tetap masih ada pihak yang ngasih TOT-nya, ngasih ini ya standarisasi desain kayak gini ya, standarisasi kemasan kayak gini ya. Nah ini kita sih saya pribadi masih terbuka untuk teman-teman yang mungkin bisa bantu UMKM. Tapi mungkin juga nggak punya kaki-kaki di setiap kabupaten kota, bisa kerjasama dengan asosiasi saya ini gitu, Mas. Oke, berarti untuk para pelaku UMKM tadi cek dulu tentang sudah sehat belum keuangan dari bisnis kalian gitu ya. Ya kalau sudah omset sudah banyak ya pastinya hiring profesional. Tapi kalau belum ya jangan dulu, karena akan menimbulkan fixed cost nanti yang padahal pendapatan bulanannya pun belum tentu fix gitu ya. Betul. Dan untuk pendampingan ke coach bisa saja, demikian juga mungkin carilah pendampingan banyak juga yang sekarang yang memberikan jasa seperti itu ya, coach ya, untuk konsultasi bagaimana caranya, contohnya kayak sosial media dan juga tadi mengatur keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi intinya banyak cara. Ada juga yang tadi profit sekian baru dibayar perjanjiannya ya, bisa dibuat. Jadi banyak jalan keluar, bukan hanya secara free atau enggak dan lain sebagainya untuk hal-hal tersebut, tapi bisa dilihat dari nanti kesehatan bisnis kalian dulu. Dan juga banyak kok sekarang seperti tadi Coach Farhan juga memberikan pendampingan seperti itu, dan juga banyak juga pihak-pihak yang memang memberikan pelatihan secara free ataupun berbayar dan lain sebagainya. Gitu ya saran dari Coach ya. Oke Coach, terima kasih sekali lagi sudah memberikan banyak sekali obrolan santai ini, tapi saya yakin banyak memberikan dampak ke para pelaku UMKM di luar sana. Oke Coach, sukses selalu dan semoga UMKM kita semakin maju, semakin jaya dan semakin sukses untuk pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Bye bye. Terima kasih semua. Masih Mas Aldo.